Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang luar biasa ini kami sangat bangga dan sangat senang sekali kita bisa bertatap muka kembali pada pertemuan kelompok kita atau yang kita kenal dengan nama P2K2. Dan kita berharap mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini bisa berjalan dengan aman, dengan lancar dari awal hingga akhir nanti. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru, kami ingin mencoba mereview atau mengulang kembali pembahasan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pentingnya gizi dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil. Masih ingat Bapak Ibu? Masih? Iya. Baik. Jadi bagi ibu yang hamil perlu diperiksa kehamilannya itu minimal 4 kali, ya. 4 kali ya Pak Ibu ya. Kemudian setelah diperiksa minimal 4 kali, kemudian ibu hamil harus menjaga pola makannya. Tentu saja pola makanan itu yang mengandung yang pertama apa Bu? Ya, pertama mengandung karbohidrat. Yang kedua protein. Yang ketiga apa Bu? Ya, sayur-sayuran. Dan yang keempat buah-buahan. Jadi itu Bu ya. Nah, jadi mudah-mudahan pembelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya bisa kita terapkan dan bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Apa tadi Bu? Pencegahan kekerasan terhadap anak. Baik Bapak Ibu, berbicara tentang kekerasan ini Bapak Ibu ya, kira-kira apa yang tergambar dalam pikiran kita ketika kita berbicara tentang kekerasan ini? Apa yang tergambar oleh pikiran kita? Ada yang bisa jawab Bu? Bapak? Ya. Jadi kalau ditanya tentang kekerasan ini, yang terbayang oleh kita adalah memukul, ya, menampar, menjewer, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Menginjak-injak dan lain sebagainya. Jadi itu adalah salah satu bentuk-bentuk kekerasan secara fisik ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara definisi ataupun arti bahwa kekerasan itu adalah setiap perbuatan yang berakibat kesengsaraan, penderitaan, baik secara fisik, mental, maupun secara psikologis. Jadi adapun yang berakibat kesengsaraan, penderitaan, baik itu secara fisik, mental, dan psikologis, itu adalah definisi ataupun pengertian dari kekerasan. Nah, jadi apa contoh dari kekerasan itu Ibu? Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan kepada Bapak Ibu apa saja yang menjadi contoh daripada kekerasan ini. Kekerasan itu ada kekerasan berbentuk fisik, ada kekerasan psikis, dan ada kekerasan seksual. Jadi ada 3 Bu ya. Nah, jadi kami akan mencoba menjelaskan contoh daripada kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu contohnya seperti yang saya utarakan tadi, seperti memukul. Nah, apalagi Bapak, Bu?
B. Menampar, menendang, menginjak, menjewer dan lain-lain. Jadi adapun beberapa contoh itu adalah termasuk kategori kekerasan secara fisik. Jadi adapun kekerasan secara fisik ini Bapak Ibu harus kita hindari, jangan sampai kita lakukan kepada anak-anak kita. Itu contoh dari kekerasan fisik. Kemudian contoh dari kekerasan psikis, ya, seperti melototi anak. Ini sering nih dilakukan oleh ibu-ibu nih. Apabila anak salah umpamanya, sering ibu-ibu ataupun bapak-bapak melototi anaknya. Nah, jadi ini salah satu bentuk kekerasan secara psikis. Nah, kemudian setelah itu mengatakan anak bodoh. Ini perlu dihindari nih Bapak Ibu. Ketika anak tidak bisa mengerjakan PR umpamanya, lantas orang tua mengatakan bodoh kamu ini tidak bisa menyelesaikan soal ini. Padahal soalnya sangat mudah. Jadi perlu kita hindari perkataan-perkataan yang mengatakan anak kita bodoh. Nggak perlu ya Bu ya? Tidak perlu. Nah, harus kita hindari. Kemudian setelah itu membenci anak atau tidak menegur anak. Umpamanya anak kita salah, ya. Jadi jangan kita membenci anak, bahkan tidak menegur anak. Kenapa? Karena itu bisa mempengaruhi psikis mereka. Jadi paham di sini Bapak Ibu ya? Nah, kemudian yang ketiga, kekerasan secara seksual. Apa contohnya Bu? Ini mohon maaf Ibu ya. Contohnya seperti pantat dicolek umpamanya. Kemudian alat kelamin diraba. Kemudian diperkosa ataupun dijual ke mucikari. Jadi ini adalah beberapa contoh daripada kekerasan seksual. Nah, jadi adapun beberapa contoh yang telah kami sampaikan tadi, kira-kira Bapak Ibu ada tak yang mau ditanyakan masalah kekerasan ini? Nih, kekerasan. Ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Silakan. Yang kurang paham, yang kurang jelas, silakan tanyakan ke kami. Kalau berbicara masalah kekerasan, tadi sudah kita bahas apa itu kekerasan. Kemudian contohnya sudah kami jelaskan juga tadi. Kira-kira apa yang kami sampaikan tadi, ada nggak yang kurang jelas ataupun yang belum paham? Ada Bapak Ibu? Ya. Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Sekarang berbicara masalah anak. Nah, tadi kita berbicara masalah kekerasan, sekarang anak. Nah, menurut Ibu, apa itu anak itu, Bu? Nah, nih, terutama yang ibu-ibu nih, ataupun yang kakak-kakak. Apa itu, Kak? Ibu, pengertian daripada anak? Nah, ini sudah ada di sini. Di sini kami sudah mencatat bahwa pengertian daripada anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Kemudian termasuk juga di dalamnya yang masih di dalam kandungan. Nah, jadi kalau ditanya nanti apa itu anak? Nah, anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi itu dinamakan anak. Termasuk juga yang masih dalam kandungan ibunya. Nah, itu juga termasuk anak. Selanjutnya, hak-hak anak. Nah, apa itu hak-hak anak? Hak anak itu adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Nah, jadi kalau hak anak itu adalah hak yang melekat
yang sudah ada pada manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, dan itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Paham. Oke, paham Bu ya? Nah, kalau sudah paham, kita simpulkan bahwa di dalam pencegahan kekerasan terhadap anak ini perlu kita garis bawahi bahwa tindakan-tindakan kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik maupun secara psikis ataupun seksual, perlu kita hindari agar jangan sampai nanti anak kita berpengaruh kepada perkembangan dan pertumbuhan mereka Bapak Ibu. Jadi perlu kita hindari, baik itu kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis maupun kekerasan secara seksual. Mungkin untuk pembahasan kali ini cukup di sini. Sampai di sini maksud kami, dan insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Demikian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.